Selamat pagi Bu Amel dan teman-teman, nama saya Edwin Cipta Jayadi dari Biotika. Hari ini saya akan menjelaskan tentang evolusi dan beberapa materi lainnya mengenai evolusi, yaitu sejarah teori evolusi, mekanisme evolusi, bukti-bukti evolusi manusia, dan mengapa evolusi penting. Evolusi menjelaskan bagaimana makhluk hidup di bumi bisa menjadi begitu beragam seperti sekarang. Seperti kata ahli biologi Theodosius Dobzhansky, tidak ada yang masuk akal dalam biologi kecuali dalam cahaya evolusi. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang sejarah teori evolusi. Teori evolusi berkembang dari waktu ke waktu. Lamarck adalah ilmuwan yang awal menyatakan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup bisa diwariskan. Namun, teori ini ditinggalkan setelah Charles Darwin muncul dengan teori seleksi alam yang menyatakan bahwa hanya makhluk dengan sifat terbaik yang bertahan dan berkembang biak. Lalu Gregor Mendel menemukan hukum pewarisan gen yang kemudian menyatukan ide Darwin dan genetika menjadi teori evolusi modern. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme evolusi. Ada beberapa cara bagaimana evolusi bisa terjadi. Pertama, mutasi perubahan acak pada gen. Kedua, seleksi alam, yaitu lingkungan yang memilih sifat yang paling menguntungkan. Ketiga, ada aliran gen, yaitu masuknya gen dari populasi lain. Dan keempat, genetic drift, perubahan acak dalam frekuensi gen. Jika perubahan ini cukup besar dan berlangsung lama, bisa terbentuk spesies baru. Inilah yang disebut spesiasi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bukti-bukti evolusi. Banyak bukti yang mendukung teori evolusi. Fosil menunjukkan bentuk kehidupan di masa lalu dan transisi antar spesies. Struktur tubuh seperti organ homolog menunjukkan kita punya nenek moyang yang sama. Secara biokimia, DNA manusia mirip 98% dengan simpanse. Bahkan embrio ikan, burung, dan manusia punya bentuk yang sangat mirip di tahap awal. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang evolusi manusia. Evolusi manusia adalah contoh yang menarik. Kita berevolusi dari Australopithecus, lalu Homo habilis, Homo erectus, dan akhirnya Homo sapiens, dan berakhir di manusia modern. Sepanjang waktu otak kita berkembang, kita mulai membuat alat, mengenal api, dan akhirnya menciptakan bahasa serta budaya. Evolusi ini membuat kita bisa beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Berikutnya yang terakhir saya akan menjelaskan mengapa evolusi itu penting. Evolusi itu penting karena membantu kita memahami asal-usul dan keragaman makhluk hidup. Dalam dunia medis, konsep evolusi penting untuk mempelajari resistensi antibiotik. Evolusi juga menginspirasi teknologi seperti rekayasa genetika. Di masa depan kita akan terus belajar, bahkan mungkin mengarahkan evolusi melalui teknologi seperti CRISPR. Kesimpulannya, teori evolusi menjelaskan bagaimana makhluk hidup berubah dan berkembang seiring waktu. Dari gagasan awal Lamarck hingga teori seleksi alam Darwin yang disempurnakan oleh genetika Mendel, evolusi menjadi dasar penting dalam biologi modern. Mekanisme seperti mutasi,
mutasi, seleksi alam, aliran gen, dan genetik drift menunjukkan bagaimana spesies bisa berubah atau bahkan muncul. Bukti-bukti dari fosil, struktur tubuh, DNA, hingga perkembangan embrio memperkuat teori ini. Perjalanan evolusi manusia menunjukkan bagaimana kita berkembang secara fisik dan budaya. Memahami evolusi bukan hanya penting untuk ilmu pengetahuan, tapi juga bermanfaat dalam bidang kesehatan, teknologi, dan masa depan umat manusia. Terima kasih Bu Amel dan teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya.